Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman atau yang lebih dikenal dengan nama S. Parman, ia merupakan salah satu pahlawan revolusi Indonesia, dan tokoh militer Indonesia. Jenderal Siswondo Parman meninggal dunia setelah terbunuh pada peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965, atau lebih dikenal G30 SPKI 1965. Setelah peristiwa itu, Jenderal Siswondo Parman kemudian mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta. Jenderal Siswondo Parman adalah anak ke-6 dari 11 bersaudara yang dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus tahun 1918. Ayahnya bernama Kromodi Harjo, yang hanya bekerja sebagai seorang pedagang. Jenderal Siswondo Parman memiliki seorang kakak laki-laki bernama Sakirman, yang nantinya menjadi petinggi di Politbiro CCPKI, atau setara dengan Dewan Penasehat Parpol. Meskipun sang ayah hanyalah seorang pedagang di Pasar Wonosobo, dia selalu mengusahakan agar anak-anaknya bisa memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Jenderal Siswondo Parman menyelesaikan pendidikan di Hollands Inlandse School atau HIS, yang setara dengan sekolah dasar, atau SD, pada zaman Belanda di Wonosobo. Kemudian dia melanjutkan ke Meerwit Gebrit Lager Onderwijs, atau MULO, yang sekarang setara dengan Sekolah Menengah Pertama, atau SMP di Yogyakarta. Seharusnya, setelah lulus dari MULO atau Meerwit Gebrit Lager Onderwijs, Jenderal Siswondo Parman melanjutkan ke AMS atau Algemeen Middelbare School, yang setara dengan tingkat SMA. Namun, karena ayahnya meninggal dunia pada tahun 1937, membuat Jenderal Siswondo Parman tidak bersekolah hampir 2 tahun. Jenderal Siswondo Parman kemudian membantu ibunya berdagang di Pasar Wonosobo. Setelah menemukan waktu yang tepat, Jenderal Siswondo Parman kembali melanjutkan sekolahnya di AMS. Sesuai dengan keinginan ayahnya, Parman kemudian masuk ke Sekolah Tinggi Kedokteran Stovia di Jakarta. Lagi-lagi sekolah Parman kembali terhambat. Dia tidak bisa menyelesaikan sekolah kedokterannya ini karena invasi Jepang pada tahun 1942. Suatu hari ketika Jenderal Siswondo Parman tengah berada di Wonosobo, ia bertemu polisi militer Jepang, atau lebih dikenal dengan nama Kenpetai, dan mengatakan kalau mereka membutuhkan seseorang yang bisa berbahasa Inggris sebagai penerjemah. Mulai saat itu, Jenderal Siswondo Parman yang fasih berbahasa Inggris, mulai mengikuti Kenpetai hingga ke Yogyakarta. Meski membantu Jepang, rasa nasionalisme Jenderal Siswondo Parman tetap tinggi. Ia terus berhubungan dengan teman-temannya yang berjuang dengan cara diam-diam untuk melawan Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Jenderal Siswondo Parman memilih dunia militer sebagai tempat pengabdiannya pada negara. Selama agresi militer kedua, Jenderal Siswondo Parman ikut bergerilya di luar kota, dan setelah usai agresi kedua, Jenderal Siswondo Parman sempat mengenyam pendidikan di Koninklijke Militaire Academy atau Akmil di Breda, Belanda. Tahun demi tahun, karir Jenderal Siswondo Parman terus menanjak. Ia kemudian diangkat menjadi asisten 1 Menpangat Bidang Intelijen, dengan pangkat Brigadir Jenderal pada Agustus tahun 1964, pangkatnya dinaikkan lagi menjadi Mayor Jenderal. Pada waktu memegang jabatan sebagai asisten 1 Bidang Intelijen, pengaruh PKI sudah meluas hampir ke seluruh bidang negara. Pada saat itu, lawan utama PKI adalah Angkatan Darat. Lalu, PKI menyebar opini adanya isu Dewan Jenderal yang akan menggulingkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Oleh karena itu, PKI mendesak Presiden agar membentuk Angkatan Kelima di mana anggotanya adalah buruh dan tani yang dipersenjatai. Ketika mendengar gagasan PKI yang ingin membentuk Angkatan Kelima, Jenderal Siswondo Parman menjadi salah satu pihak yang paling keras menolak rencana pembentukan Angkatan Kelima. Penolakan serta posisinya sebagai pejabat intelijen yang tahu banyak tentang PKI, menjadikannya sebagai sasaran utama PKI. Akhirnya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Parman diculik gerombolan G30 SPKI, yang dipimpin Serma Satar dari Resimen Cakrabirawa, di Lubang Buaya. Setelah disiksa dengan kejam, Jenderal Siswondo Parman akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Jasadnya baru ditemukan tanggal 4 Oktober tahun 1965 dan dimakamkan tanggal 5 Oktober tahun 1965, di Taman Makam Kalibata. Ironisnya, salah satu otak penculikan Parman tidak lain adalah kakak kandungnya sendiri, Sakirman, yang merupakan petinggi di Politbiro CCPKI. Untuk mengenang jasa Jenderal Siswondo Parman, namanya diabadikan menjadi nama jalan, yaitu Jalan Jenderal S. Parman.